Oke teman-teman semua, jadi sedikit review untuk perjalanan hari ini sampai di sini ya teman-teman. Jadi tadi saya dan teman-teman itu berangkat sekitar jam 12.30 dari Pura Pasar Agung ya. Jadi kali ini saya mendaki Gunung Agung melewati jalur Pura Pasar Agung yang jalurnya memang lumayan ekstrim juga, karena dari bawah dari Pura kita datar sedikit, habis itu kita langsung naik. Dan pun ya tidak ada ampun sama sekali, dan jalurnya benar-benar naik. Cuman di sini enaknya itu jalurnya itu padat. Jadi berbeda sama jalur di Pura Penghubungan, Edelweiss sama jalur yang lain. Jadi di sini jalurnya itu padat karena full rata-rata jalurnya itu berisi bebatuan semua. Jadi ketika kita naik di menjatkan kaki itu tidak terlalu licin seperti itu, karena batunya juga masih kondisi kering, tidak begitu banyak lumut seperti itu teman-teman. Nah jadi untuk teman-teman kalau ingin mendaki lewat jalur Pura Pasar Agung itu sangat rekomendasi juga. Cuman teman-teman harus terbiasa dan memiliki fisik yang kuat, terutama di bagian kaki dan pernapasan ya, karena itu memang benar-benar menguras energi banget, dan tumpuan kaki itu juga harus kuat, serta beban itu memang sudah terbiasa membawa ransel yang cukup berat ya, karena yang namanya camp atau camping kita banyak bawa peralatan seperti tenda, flysheet dan lain sebagainya yang memang kita perlukan seperti itu teman-teman. Kemudian untuk tadi di awal di start pendakian itu teman-teman, jadi saya sama teman-teman itu sampai di Pura Penghubungan. Kebetulan kita nggak pakai guide ya, jadi kita naik teman bertiga, dan kita juga teman saya satu udah pernah kesini itu tahun 2017 ya, sudah lama sekali sebelum Gunung Agung dulu erupsi terakhir ya, sudah lama sekali. Mungkin jalurnya juga sudah mengalami perubahan, cuman karena berbekal saya juga sudah sering naik ke Gunung Agung dengan lumayan banyak juga dengan jalur yang lain, jadi saya sama teman-teman berani lewat sini tanpa guide seperti itu. Dan kebetulan di pos penjagaan di Jabukura, di tempat parkiran tadi itu kita dijaga juga sama penjaga pos ya, penjaga pos untuk pendakian atau sekaligus juru parkir di sana teman-teman. Jadi kita dimintain uang pungutan sebesar 10.000 masing-masing orang untuk biaya parkir serta keamanan kendaraan kita, sama memberikan perlindungan biar kendaraan kita dijaga juga sama mereka seperti itu. Jadi untuk pos biaya masuknya tadi kebetulan tidak ada yang jaga, jadi kita tidak ada pembayaran seperti pada saat masuk ke jalur pendakian karena memang lagi sepi juga. Cuman tadi itu banyak orang sembahyang, jadi banyak ada orang sembahyang karena hari ini kebetulan tumpek juga, jadi umat Hindu itu melakukan persembahyangan di Pura Pasar Agung. Makanya tadi saya cuma sembahyang di Jabukura aja karena tidak memakai pakaian adat. Saya cuma membawa selendang satu sama peralatan sembahyangan, dan saya cuma sembahyang di Jabukura aja, jadi tidak masuk ke jeruan atau ke dalam Pura Pasar Agungnya. Tadi di sana banyak orang sembahyang, jadi kita tidak melakukan persembahyangan ke dalam pura seperti itu. Nah kemudian di Pura Pasar Agung tadi kebetulan saya dan teman-teman juga menemukan beberapa rombongan yang melakukan pendakian, cuman mereka sudah balik atau turun sekitar 10 orang ya, mereka sudah turun. Dan setelah itu saya melanjutkan perjalanan ke sebelah, bisa dibilang kalau di sini tuh ke sebelah timur ya, sebelah timur Pura Pasar Agung. Kita turun tangga, kemudian naik melalui jalur, dan mulai di awal masuk pendakian itu jalurnya masih sedikit landai sekitar 100 meter, ditemukan banyak pepohonan dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian kita mulai naik seperti jalur pada saat di start dari kalau bisa dibilang gunung di sini yang hampir sama itu kayak di Batu Karu ya, kayak di Gunung Batu Karu yang di Bali itu kayak startnya seperti itu, sudah naik banyak pohon dan banyak akar juga. Kemudian setelah kita berjalan menaik kurang lebih sekitar 1 jam perjalanan, kita mulai menemukan jalur pendakian yang berbatu ya, yang sudah kelihatan juga aliran-aliran lava di sebelah kanan dan di sebelah kiri, sama bebatuan sudah mulai muncul besar-besar dan treknya mulai ada bebatuan seperti itu. Kemudian kita lanjutkan perjalanan, kemudian kita ketemu pura ya, kita melakukan sembahyangan yang memang kalau agama Hindu menurut kepercayaan kita harus meminta izin terlebih dahulu ya di tengah perjalanan. Ketika menemukan tempat suci
kita harus sembahyang, dan saya dan teman-teman juga sembahyang di sana, kemudian sambil istirahat. Setelah itu melakukan perjalanan lagi sekitar setengah jam, sembari melewati trek yang bebatuan juga lumayan miring dan tanjakannya lumayan menyiksa ya teman-teman. Jadi kaki begitu terasa saat menginjakkan pendakiannya lumayan, karena treknya benar-benar naik. Cuman seperti yang bilang di awal, treknya memang lumayan bagus juga karena padat, jelas, dan batunya juga mudah ada pedak-pedakan yang diinjaki. Cuman konsekuensinya adalah tidak ada jalur yang datar seperti itu kalau jalur sini ya. Kemudian setelah kita berjalan 2 jam, akhirnya kita ketemu pepohonan lagi ya, pepohonan lamtoro yang ada buahnya sama daunnya kecil-kecil. Cuman itu nggak begitu panjang, sekitar 15-10 menitan kita jalan, kita udah ketemu bebatuan lagi ya. Kita ketemu bebatuan, kemudian kita jalan sekitar lagi setengah jam, itu full bebatuan semua, dan jalurnya juga sama, tidak ada datar dan terus menanjak ya. Jadi kita akhirnya sampai di sini, di tempat atau ground campnya pendakian melalui Pura Pasar Agung ya. Kita camp di sini. Itu kita sampai sini itu tadi sekitar kurang lebih jam 2 ya teman-teman. Sekitar 2 jam perjalanan kita dari Pura Pasar Agung kita sampai sini. Dan itu pun tadi kita juga banyak istirahat di jalan sambil mengambil gambar juga teman-teman semua. Teman-teman saya tadi berdua, karena mereka juga baru kesini, adiknya terutama ya, karena mereka tuh saudara, kakak beradik. Kemudian di sini lanjut istirahat sebentar, saya dirikan tenda ya. Ini tendanya lumayan luas, jadi cukup untuk ber-6 orang sebenarnya, berlima ya. Cuman saya bertiga, jadi leluasa ya. Jadi nyaman untuk tidurnya, leluasa banget, mau naruh barang apa bisa, tendanya sangat besar. Kemudian saya juga bawa playseat yang tadi saya pasang, itu playseatnya juga ukurannya lumayan gede, jadi saya pasang playseat di luar. Kenapa? Sebagai tempat untuk masak ya. Jadi biar nggak masak di dalam tenda, jadi biar tenda kita itu memang khusus untuk tidur seperti itu. Jadi benar-benar harus jaga kebersihan juga, walaupun di alam ya saya harus tetap jaga kebersihan juga. Tempat tidur ya kita masaknya di luar, dan peralatan masak sekarang masih di luar. Nanti mungkin kalau udah malam kita taruh di emper tenda di luar ya, karena ini bisa ditutup juga, kita taruh di bagian luar seperti itu. Kemudian teman-teman yang lain juga tadi ada bantu nyari kayu bakar dan lain sebagainya, itu kayu bakarnya sudah sedia, jadi nanti saya berencana untuk bawa lampion pun malamnya. Cuman sekarang teman-temannya lagi turun. Ini ya pelajaran juga buat teman-teman semua, ketika mendaki gunung, air jangan sampai kekurangan. Sebenarnya saya sudah membawa air cukup ya, sekitar 4 botol aqua yang gede, itu untuk diri saya sendiri sebenarnya sudah cukup. Lumayan beratnya ya, jadi 4 aqua yang gede itu saya bawa 4 di ranselnya, itu lumayan berat. Cuman sekarang teman-teman yang anehnya tadi saya lupa nanya, mereka bawa air cuma 2 botol dan untuk berdua. Jadi jelas banget kalau naik Gunung Agung itu bawa air segitu sendiri aja udah kekurangan gitu, apalagi berdua. Jadi mereka sekarang turun ke tempat sembahyang tadi di pura. Jadi mereka turun mengambil air ya, kurang lebih sekitar 1 jam bolak-balik lah ya, 1 jam bolak-balik, paling setengah 7 atau jam 6 mereka bakalan sampai di sini. Mereka ngambil air rencana 4 botol untuk keperluan masak ntar malam, sama minum untuk ke summit ke atas seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman yang mau lewat sini, kalau belum pernah sama sekali, upayakan mengajak teman yang sudah pernah ataupun menggunakan guide ya, karena kita tahu bersama pendakian di Gunung Agung itu memang benar-benar harus sudah tahu jalur ya, sudah tahu jalur dan sudah sering naik ke sini dan sudah pernah menaiki banyak gunung juga. Jadi fisik itu benar-benar sudah terlatih dan terbiasa. Apalagi kondisi sekarang ini musim hujan, jadi sekarang aja sudah mendung. Tapi saya bersyukur dari tadi pagi cuacanya cerah sampai sekarang, dan semoga sampai nanti malam cuacanya juga tidak hujan ya, walaupun sedikit mendung berkabut tidak apa, yang penting tidak hujan seperti itu. Sampai di sini, sampai saya dirikan tenda, tadi dirikan tenda kurang lebih sekitar 15 menit ya teman-teman, saya diriin berdua sekaligus pasang plastik juga, sudah komplit semua, barang-barang sudah masuk, jadi sekitar 15 menit cukup lama. Sebenarnya bisa dipersingkat karena tadi teman saya belum pernah sama sekali masang tenda seperti ini gitu, jadi saya suruh pasang agak lama, agak kebingungan. Jadi sekalian saya ajarin, saya kasih tahu caranya memasang seperti apa teman-teman, kayak gitu. Buat teman-teman untuk di like, di komen, kemudian di subscribe juga teman-teman ya,
karena video ini juga mudah-mudahan juga bermanfaat buat teman-teman yang akan mendaki ke Gunung Agung melalui jalur Pasar Agung. Jadi teman-teman harus benar-benar menyiapkan fisik, kondisi fisik, kesehatan, logistik pertama, perlengkapan dan lain sebagainya. Jadi saya sarankan teman-teman melakukan camp aja, jadi biar malamnya dapat istirahat, besok pagi kita bisa summit. Kalau tektok atau naik turun langsung itu, kalau tidak terbiasa itu bakalan menguras tenaga dan capek, takutnya terganggu pada saat perjalanan. Dan teman-teman juga saya akan kembali lagi, jangan lupa naik ke sini itu pagi ya. Kenapa? Karena tempat campnya juga sedikit, kurang lebih cukup cuman untuk 5 tenda, 4 sampai 5 tenda yang kecil-kecil ya. Jadi di sini cuma cukup 1 tenda, di bawah ada 2, yang sebelah juga ada lagi 2 kayak gitu. Jadi misalkan kalau teman-teman memang berniat camp, misalkan naik ke sini itu pagi seperti itu teman-teman. Dan memang kalau sekarang karena hari Natal juga, sekaligus saya mau merayain Natal juga sama teman-teman di sini. Jadi masih sepi ya, karena masih banyak ada acara yang sering mendaki, dan tadi informasi juga yang lewat sini tuh memang tidak seperti sebanyak yang dulu, karena sudah ada jalur yang lain yang lebih landai, yang lebih mudah dilewati seperti itu teman-teman. Oke, demikian review untuk jalur pendakian hari ini dari Pura Pasar Agung sampai tempat camp di Gunung Agungnya. Mungkin nanti kita naik ke puncak besok pagi sekitar 1-2 jam kita sampai di atas dengan perjalanan santai teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa sekali lagi di like, di komen, di share, tentunya juga di subscribe serta klik lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan video-video menarik lainnya dari saya. Karena di channel saya tidak hanya membahas terkait dengan hiking, pendakian, di sana juga ada edukasi terkait dengan pengetahuan serta beberapa tips finansial ataupun trading ya, seperti itu yang sekarang juga lagi booming. Jadi sangat cocok buat teman-teman yang suka mendaki, bisa juga tonton, yang suka trading bisa juga menonton, yang suka edukasi, pengetahuan dan lain sebagainya teman-teman juga bisa nonton, serta ada tutorial-tutorial yang bisa siapa tahu teman-teman butuhkan. Tolong di support juga channel saya, semoga semakin ke depan semakin berkembang dan bisa memberikan hal-hal atau video-video yang menarik dan bermanfaat buat teman-teman. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya.